Jadi walaupun Luar biasa penyakit. ada uang, ada apa, jadi selama nggak bisa makan, Mhm. disitulah manusia itu kita bisa berpikir bahwa kita itu ternyata kalau sakit itu tidak ada artinya, harta Iya. mau apapun. Benar ya, tidak berarti ya. Iya. Halo, selamat siang. Salam sehat dari Rumah Sehat Tania. Bapak boleh memperkenalkan diri? Oke, nama saya Robin Tua Sibuan. Saya tadinya dari Jakarta. Setelah saya waktu di Jakarta berobat, mengalami sakit, ya sakit asam urat cukup tinggi dan sudah pernah mengalami sampai cuci darah. Oke, Pak. Kira-kira mulai kapan Bapak merasakan keluhan Bapak ini? Keluar sudah lama, tapi waktu saya divonis masuk rumah sakit itu di bulan 2023 di bulan 2. Di bulan 2 ya, Pak. Jadi apa saja yang sudah dilakukan upaya-upaya untuk penyembuhannya, Pak? Jadi waktu saya divonis, waktu saya awalnya saya juga minum obat, awalnya minum obat Biolingzi dari Jepang, saya pesan online. Jadi waktu saya pesan online, saya minum 2 hari kemudian dampak obatnya itu membuat saya nggak bisa keluar kencing. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Lalu? Jadi setelah itu saya dilarikan ke rumah sakit. Jadi waktu dilarikan ke rumah sakit, jadi di rumah sakit itu sampai pernah mengalami tindakan langsung cuci darah. Cuci darah? Sampai ada cuci darah? Iya. Jadi waktu cuci darah, karena divonis dilihat dari kreatinin, baru ureum tinggi, sempatlah dia diputuskan dokternya untuk cuci darah. Begitu ya. Sudah berapa kali Pak? Jadi waktu mengalami cuci darah itu saya lakukan itu selama 4 kali. 4 kali? Cuma 4 kali ya. 4 kali ya. Setelah itu lagi dari rumah sakit itu, saya pindah rumah sakit lagi. Oh gitu? Iya, setelah pindah rumah sakit lagi di Jakarta, setelah itu saya dokternya itu akhirnya nggak jadi cuci darah, langsung dicabut, diperiksa ulang lagi. Nah, akhirnya tidak ada cuci darah, tapi proses selama pengobatan itu masih mengalami sakit sampai di lutut ini nggak bisa ditekuk, cuman segini aja. Jadi diagnosa dokter itu apa aja kira-kira Pak? Jadi pada saat itu dia bilang, pernah juga seorang dokter bilang gagal ginjal. Oh, gagal ginjal? Dari vonis salah satu dokter biasa. urologi. Jadi setelah di rumah sakit saya pindah, ada dokter yang nanganin, akhirnya saya bisa bebas dari vonis gagal ginjal. Berarti saya disaran dokter, dicek ulang lagi, akhirnya diagnosanya ya masih bagus, ginjalnya masih bagus, tapi mengalami gangguan fungsi ginjal. Oh jadi turun ininya ya, Iya. langsung ke gangguan fungsi ginjalnya. Gangguan fungsi ginjal jadinya. Jadi berobat di Jakarta sekian lama. Setelah saya divonis dokter itu, saya udah dipasang di sini untuk yang alat cuci darah itu udah dipasang. Iya. Apa namanya saya lupa itu. Waktu udah dipasang dan dokter juga mencabut. Dicabut dan saya bebas lah dari gagal ginjalnya. Setelah itu saya juga diobati ya, yang ternyata yang terganggu itu fungsi ginjal. Karena memang tadi awalnya itu saya karena minum obat yang Biolingzi dari Jepang, membuat saya juga bisa kencing. Setelah 2-3 hari kemudian, pada saat itu ada batu ginjal atau batu asam urat itu keluar. Setelah itu berlama lagi kemudian saya Jakarta, saya berobat lagi pindah kota. Oh berarti belum sembuh ya Pak ya? Belum sembuh ya. Jadi yang saya alami waktu saya selama sakit, jadi waktu saya juga makan kerupuk aja sangat sensitif. Oh, apa yang Bapak rasakan ketika makan kerupuk? Waktu saya makan kerupuk aja kaki ini sangat sakit, nggak bisa ditekuk, saya nggak bisa jalan. Nyeri ya? Jadi selama saya berobat itu Bu, jadi selama berobat udah ada sekitar 3-4 bulan, ya begitu aja penderitaannya, nggak bisa berjalan, salah makan dikit langsung bermasalah yang saya makan, yang masuk dalam tubuh. Saya juga udah menjaga makanan-makanan yang saya makan, padahal udah sayur-sayuran yang bisa seperti sawi putih, terong, kentang, jadi udah sangat ketat memilih untuk yang dimakan sayur-sayur aja. Betul-betul diet ketat ya Pak ya? Iya.
Jadi dari mana Bapak ini dapat informasi untuk berobat di rumah sehat Tania? Jadi ada keluarga dari Medan, memang rencana saya mau berobat ke luar negeri. Oh begitu. Nah, jadi ke Malaysia. Iya, ke Malaysia. Jadi pada saat itu saudara saya menganjurkan untuk saya disuruh pulang ke Medan. Jadi saya pikir-pikir, setelah saya pikir-pikir lama ya sampai saya nggak percaya juga untuk berobat ke Medan. Di Jakarta aja nggak sembuh, di Pekanbaru juga sudah mengalami nggak sembuh, udah beberapa kota dan udah sampai 5-6 rumah sakit mungkin sudah berjalan. Wow. Dan rumah sakit besar. Ya? Iya. Dengan penyakit yang sama. Dengan penyakit yang sama tadi. Jadi saya pikir-pikir memang saya juga karena perasaan saya makin sakit, saya juga tidak ada solusinya. Pasrah ya Pak? Ya saya pasrah, iya, saya pasrah. Jadi waktu memang hati saya juga masih bimbang, setengah bimbang lah ya, antara yakin dan yakin karena saya pikir berangkat ke kota Medan, padahal saya ada di kota besar. Iya, dari Jakarta ya? Dari Jakarta, iya. Mustahil saya pikir, jadi memang kota lebih kecil ya? Kota lebih kecil, jadi saya juga ya pada saat itu berpikirnya antara setengah hati lah, tapi karena perasaan saya merasakan sakit yang luar biasa, tidak kunjung sembuh, akhirnya saya dalam hati saya, oke, saya nggak apa-apa, saya mencoba dulu. Jadi saya putuskan, saya terbang ke Medan, baru saya di Medan, saya dikenalkan ya dengan rumah sehat Tania yang ibu pimpin di tempat ini. Dan setelah saya di sini ditangani ibu, jadi dikasih ramuan, obat-obatan, setelah dicek dulu semua lagi, ternyata di dalam gangguan fungsi ginjal yang tadi saya nggak bisa makan. Setelah saya berobat di sini, saya mengkonsumsi obat yang ibu kasih, jadi saya bisa merasakan dampaknya cukup positif. Thanks God. Saya mau tanya Pak, sebelum Bapak mengeluh tentang penyakit Bapak, kira-kira bobot Bapak tadinya, maaf ya Pak, boleh tahu berapa kilo ya Pak ya? Saya dulu sebelum sakit itu Bu, memang udah sebelumnya memang udah merasakan sakit, memang udah di dalam hati udah ada tanda-tanda. Cuma saya tahan aja sakitnya. Saya karena nggak mau berobat ke rumah sakit. Jadi seumur hidup saya baru 2023 saya baru nginjak rumah sakit. Jadi sebelumnya saya nggak pernah nginjak rumah sakit. Jadi bobot saya waktu itu udah sampai 115 kilo. 115 kilo. Bro. Luar biasa. Ya, jadi ini udah sangat-sangat. Sekarang saya udah mencapai beratnya udah sangat banyak, turunnya sekitar sekarang 78 kilo. 78. Pada waktu dari 115 terus mengalami keluhan ini, dropnya sampai paling rendah berapa kilo? Ya sekarang 78. Udah ke ini aja ke 70 80 aja udah sekitar 23. Ditambah lagi 2 berarti 25 kilo saya turunnya. 25 kilo ya. Oh berarti gede dulu ya. Gede. Jadi saya pakai baju-baju yang body fit gini nggak bisa. Nggak bisa ya, yang udah ya. pakai double semua, double XL, 4XL saya pakai. Tapi untuk sekarang jangan tambah lagi Pak, ini profesional. Nah saya sekarang tuh saya udah olahraga rutin. Jadi semenjak saya udah ada pemulihan, saya pagi sore saya olahraga terus, jadi menjaga berat badan. Dari pola makan tadi dijaga, jadi juga saya berpikir untuk menurunkan berat badannya supaya ideal. Jadi karena tinggi saya 167, jadi idealnya itu mungkin ya sekitar 70 lah, 70. Nah, jadi waktu saya sakit dulu, saya juga Bu waktu kena asam urat tinggi itu, ternyata itu juga udah ada batu ginjalnya itu udah cukup besar juga. Jadi selama saya minum yang ramuan yang Ibu kasih, jadi batu-batu juga keluar. Keluar ya Pak ya? Keluar. Batu betul keluar dari urin ya Pak ya? Dari urin ya. Ya. Jadi itu membuat waktu itu saya tidak enak, sakit, menderita Bu. Tapi sudah keluar dia baru merasa lega, enak. Ya, longgar ya Pak ya. Longgar. Jadi perasaan sekarang ya sudah banyak batu yang keluar ya Pak ya. Sudah banyak dengan batu. Meminum herbal dari Tania, karang-karang batu yang ada di ginjal sudah pada keluar lewat urin ya Pak ya. Pada keluar. Waktu saya tampung juga, jadi bentuknya juga yang keluar ada juga seperti tepung. Waktu saya tampung yang Ibu bilang ditampung di dalam aqua. Betul. Jadi saya juga bisa lihat ya kalau ditampung kan kita bisa saksikan langsung ya. Ya, jadi dokter endap berapa hari kemudian 2 hari 3 hari saya lihat tuh banyak warna
kuning, Kuning ya. kayak kuning-kuningan gitu, kayak tepung. Kayak tepung dia mengendap di bawah ya. Jadi ada yang besar juga yang keluar. Oh, yang kayak batu juga ada keluar. Seperti batu, Luar ya, biasa. sebesar biji keledai Kacang. apa? Kacang. Iya. Iya. Oh, luar biasa ya. Jadi sekarang sudah nyaman ya Pak rasanya ya Pak ya? Nah, puji Tuhan udah mulai nyaman, udah merasa enak, udah ya dengan minum obat itu saya juga ya ketakutan tadi udah merasa hilang. Jadi mindsetnya sekarang sudah lebih berkembang. Udah saya udah cerah, positif ya? Jadi tadi jiwanya tertekan, jiwa saya tertekan. Jadi sekarang sudah mulai plong lah, bebas aja, mulai happy. Happy ya, perasaan enak, penyakit sudah hilang iya, ya. makan juga udah nggak mikir lagi, tadi tertekan. Thanks God. Luar biasa berarti ya. Iya, Langsung jadi berdampak tadinya ya. saya makan kerupuk Iya. itu cukup sensitif. Apalagi saya kata dokter putih telur bisa. Terus daging ayam tapi yang dagingnya aja bisa. Itu beberapa dokter di Jakarta dianjurkan. Tapi pada kenyataannya waktu saya makan itu sangat bertentangan dengan penyakitnya saya alami. Langsung terganggu, saya nggak bisa jalan lagi Bu. Wow. Kaki bengkak, lututnya nggak bisa ditekuk, Ya. cukup menderita. Jadi ini memang nggak bisa Nggak bisa ya. ditekuk. Kalau sekarang boleh lihat, kasih lihat. Kalau sekarang udah Wah, luar biasa. Ini berdiri. setelah minum ramuan dari rumah sehatannya ya? Iya, yang ibu kasih saya minum dan langsung saya rasakan dampaknya. Terus saya sempat saya tes makan durian. Wah, langsung durian. Langsung durian. Berapa lama kira-kira setelah berobat di Tania? Berobat di Tania Makan ini sekitar makanan yang tantangan ini ya? 2 minggu. Challenge banget. Kalau saya ini udah 2 durian. minggu. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ya, setelah saya 2 minggu saya tes tadi ya saya makan pada awal saya udah frustasi berat Bu. Karena kerupuk aja yang saya makan 1 biji aja itu langsung berdampaknya, langsung responnya itu langsung positif, langsung saya nggak bisa jalan. Wah. Setelah kemarin saya minum itu, setelah 2 berobat di minggu Tania dan mengkonsumsi herbal dari Tania ini, coba Bapak bisa cerita. setelah saya konsumsi 2 minggu kemudian saya langsung tes. Jadi waktu itu tahun baru. Waduh, diuji nih ya. Tahun baru ini kan biasanya semua hidangan ya? banyak makanan. Ya. Jadi yang saya nggak pernah tadi sentuh, baik itu kayak kacang-kacangan yang dihidangkan saudara kita, langsung pada satu saya tes, saya makan. Waktu saya makan tadinya Bu, saya berpikir aja langsung kayaknya itu langsung bereaksi kalau sebelum saya minum. Dan waktu saya makan, saya dipikir saya masih bereaksi nggak ini? Dengan cuman saya percaya diri aja. Tanpa kebablasan saya makan kacang, saya makan ada roti-roti yang lain, bahkan lapis legit mungkin udah berapa loyang saya makan. Yang tadinya 1 potong pun saya makan langsung bereaksi. Terasa ya ini keluhannya ya. Langsung bereaksi, nggak bisa jalan. Jadi saya makan, setelah itu saya makan kacang-kacangan, baru saya makan juga durian. Yang paling fatal ya tadi sensitifnya lagi durian. Durian ya. Waktu Daging sudah berani makan saat itu? Waktu itu daging sudah saya makan juga, daging 2 sapi, minggu ya? daging sapi sapi. ada makan ya, tapi nggak pengaruh ya? Nggak pengaruh. Ya? Jadi selama itu saya makan itu udah nggak pengaruh lagi. Jadi di sini saya merasakan ada ketenangan jiwa. Jadi saya juga merasakan dari tekanan tadi keluar kayak saya itu di dalam ya di penjara lah rasanya. Jadi semua selera ya? nggak ada artinya hidup saya rasakan juga. Jadi walaupun ada uang ada apa, jadi selama nggak bisa makan, disitulah manusia itu kita bisa berpikir bahwa kita itu ternyata kalau sakit itu tidak ada artinya, harta mau apapun. Tidak berarti ya. Iya, jadi waktu saya bisa makan, saya mulai bersyukur sama Tuhan lewat bisa sama-sama rumah sehat Tania. keluarga, Ya, rumah sehat Tania ini langsung saya udah bisa sekarang makan. Walaupun makan saya tetap pola makan saya jaga. Tapi yang paling saya ambil di sini hikmahnya, saya udah bisa makan ikan-ikan, sudah bebas. Sudah bisa makan ikan Sudah sekarang, sehat. Bro. Iya. Berapa lama Bapak nggak makan ikan, nggak makan daging itu? Saya hampir setahun. Setahun ya? Hampir setahun. Hampir lupa rasa ikan itu Pak ya. Tapi Ya. sekarang sudah bisa ya Pak ya? Ya sekarang udah bisa. Bayangkan ibu aja waktu saya nggak sempat bisa makan, dunia ini kayak udah runtuh, udah nggak ada artinya hidup. Kalau mungkin nggak ada uang, kita nggak makan itu masih
hati kita masih terima. Iya, benar. Ini kita ada uang tapi nggak bisa makan. Ada uang tapi tidak bisa Tidak makan bisa enak makan. ya. Nah, itulah bagaikan neraka Iya. di dalam tubuh kita ini. Setelah berobat di Tania, Setelah semua berobat sudah di bisa Tania, makan ya. Saya udah bisa makan. Tapi Bu. jaga pola makan. Iya, makanya saya bilang tadi, Hmm. saya tes kemarin, saya Tes nggak bilang-bilang ya. Nah, Ini saya menguji diam-diam, memang sakit penyembuh juga. ini namanya. Saya sudah memang udah nggak tahan lagi, udah bosan dan jenuh dengan selama saya makan cuma sayur. Saya udah pernah makan cuma sayur sama nasi aja, tanpa garam. Waduh. Jadi hidup itu hambar, nggak ada artinya lagi. Makanya kalau udah merasakan seperti itu, makanya hidup ini tidak ada artinya, Bu. Jadi puji Tuhan sekarang saya udah setelah berobat di Tania ini, saya minum obat herbal. Ini herbal ya, jadi racik dan saya minum itu dampaknya sangat baik dan perubahannya langsung signifikan. Jadi saya merasakan saya hidup kembali lagi. Saya baru bisa menatap dunia ini lagi. Berarti sudah sukacita sekali. Ada kehidupan di hati batin saya. Kalau Iya. tadinya saya udah ketakutan yang dalam. Iya. Karena apapun saya makan itu langsung sensitif. Begitu ya Pak ya. Begitu, Bu. Emosi pun terganggu terus ya kalau lagi sakit itu ya. Udah terganggu. Tersinggung, marah, itu pasti bawaannya. Memang saya ingat pada waktu Bapak berkunjung pertama kali ke rumah sehatannya, itu wajah hitam Pak, kusam, kayaknya ketat banget. Seperti ya orang sepintas saja lihat ini pasti orang sakit nih, gitu. Jadi puji Tuhan kepercayaannya kepada rumah sehatannya, kiranya ini penyakit bisa tuntas ya, selesai kita berserah kepada Tuhan. Mas saya mau minta pesan dan kesannya. Pesannya kepada pasien yang belum terkena penyakit ya supaya jaga pola makan, pola hidup. Ya, boleh silakan. Oke, pesan saya kepada kita semua, siapapun yang menonton ini, saya berpesan agar kita menjaga pola hidup yang sehat. Ya mohon maaf, saya tadinya itu seorang kuliner. Saya keliling seluruh Jabodetabek, semua kuliner sudah saya jalanin. Karena profesi saya sebagai wira swasta, saya punya usaha. Jadi tadinya saya itu makan daging apapun semua saya makan. Semua karena duit iya, ada ya. Karena duit ada. Iya. Jadi porsi makan itu luar biasa, double porsi. Nah, jadi saya makan, saya tidak sehat. Ternyata kalau kita makan berlebih itu membuat tubuh kita jadi akhirnya kita nanti lari ke penyakit, lari ke asam urat. Nah, asam urat tinggi. Jadi pesan saya, kita harus menjaga pola makan yang sehat. Jadi lebih baik makan secukupnya lah. Secukupnya ya. Sesuai kalori tubuh yang kita butuhkan dari tubuh kita. Itu pesannya Pak. Kalau kesannya selama di rumah sehat kesannya di rumah sehat dan semuanya. Ya pelayanan di sini, ibu yang melayani juga ya karena ada pengetahuan tentang psikologi, penjiwaan, jadi kita juga bisa merasakan sebagai pasien itu nyaman. Terima kasih. Dan ada pengharapan kehidupan yang baru lagi. Dan tidak putus asa lagi. Karena takut dengan berbagai penyakit ya. Tidak takut lagi. Karena waktu saya merasakan di sini kesannya, yaitu tadi langsung pemulihan yang signifikan. Yang tadi saya nggak bisa makan ikan, makan telur, makan daging ayam, sekarang saya udah bisa makan. Tetapi walaupun saya makan, saya tetap makan yang secukupnya. Saya kembali tidak terlebih lagi ya. Saya menata pola hidup yang baru lagi. Jadi lifestyle saya semua berubah, gaya hidup berubah. Nah, jadi lewat Tania ini ya mindset saya juga akhirnya saya melihat pemikiran saya jadi tenang. Pikiran saya juga akhirnya terbuat inspirasi baru dan juga bisa menjadi memotivasi kepada orang-orang yang sakit, menghimbau supaya berobatlah di rumah sehat Tania, pasti ada solusinya. Baik, sedikit saya mau terkesan buat Bapak ini, bahwa Bapak ini luar biasa sekali mengalami sakit penyakit yang dia derita sehingga dia banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dia harus tinggalkan hanya untuk pemulihan. Beberapa kota dia jalani untuk mendapatkan kesembuhan. Rumah sehat Tania hanya bisa menolong, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Percayakan semua. Saudara-saudara, teman-teman yang mempunyai keluhan penyakit, mari datang. Mari datang ke sini. Kita sama-sama memulihkan sakit penyakit dari pikiran, fisik, mental. Kita bisa berbagi di sini. Marilah. Bapakku, kapan rencana pulang Jakarta?
Ya saya mungkin minggu begini bisa pulang Bu. Bisa pulang ya. Karena udah setahun ini saya langsung bed rest, setahun. Iya, Orang biasanya setahun, bed ya. rest itu Iya. cuma 2 bulan paling lama, ini saya setahun. Iya ya. Tapi kalau untuk penyembuhan Jakarta Medan dekat ya. Iya. Kalau sudah sakit ya dekat rasanya. Iya, dekat. Ya. Kalau udah sakit. Tapi selama ini saya Jakarta Medan itu begitu jauh karena memikirkan cuan-cuan terus di Jakarta. Iya, begitu Pak. Rencananya kita ini Tania ini ada di beberapa tempat. Iya. Kita juga nanti mau buka juga yang di Pakam ya. Ya kalau memang Bapak bergerak, mari Pak, mari kita bantu sama-sama, kita bekerja sama di sini bahwa Rumah Sehat Tania sedang untuk melayani semua siapa saja yang lapar, yang haus akan kesehatan. Kami siap menolong. Terima kasih Oke, Bu. waktunya Pak. Terima kasih buat Rumah Sehat Tania. Saya Yes. sekarang udah bebas dari polis yang begitu mengerikan. Iya, sampaikan kepada teman-teman atau saudara yang membutuhkan pelayanan kita. Iya pasti Bu, saya Terima juga akan kasih. saksikan ini. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Dah. Nah.